Tenis meja, salah satu cabang olahraga andalan Sumatera Selatan pada berbagai event nasional seperti PON. Namun, karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk latihan, serta faktor non-teknis lainnya, akhirnya banyak atlet Sumatera Selatan yang hengkang. Kini, di kota Palembang, Sumatera Selatan, sudah dibangun gedung pit stop Siom Table Tennis Center, siap membangkitkan kembali kejayaan cabang olahraga tenis meja Sumatera Selatan di level nasional bahkan internasional. Waduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam menjalankan seluruh aktivitas Anda hari ini. Senang sekali rasanya saya Mas Ayu Rizika Fatia dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program TVRI Sport. Dan seperti biasa, kurang lebih selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas tentang cabang olahraga yang ada di Sumatera Selatan. Dan kali ini tentunya udah bisa nebak dong, kita akan membahas seputar geliat tenis meja di Sumatera Selatan. Dan seperti yang Anda lihat juga, tenis meja berkaitan dengan adanya fasilitas, sarana prasarana, bahkan pelatih yang dapat membuat atlet-atlet kita menjadi atlet yang kompeten pula. Nah, penasaran kan bagaimana sarana prasarana yang ada di sini? Ikutin terus TVRI Sport kali ini. Minimnya tempat latihan tenis meja yang representatif di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang, membuka mata mantan Ketua PT MSI Sumatera Selatan Kurmin Halim untuk membangun gedung dan fasilitas lengkap berstandar internasional. Kita ngejar waktu. Siapa lagi? Pit Stop Siom Table Tennis Center mulai dibangun pada awal bulan Oktober 2019. Hanya butuh waktu 6 bulan, gedung seluas 1.300 meter persegi selesai dibangun. Pertengahan April 2020, gedung selesai dibangun. Terdapat 8 meja siap digunakan sebagai tempat latihan dan turnamen tenis meja regional, nasional, bahkan untuk event internasional. Pak, ini kan merupakan suatu wahana untuk para pecinta dan juga atlet tenis meja. Nah, sebenarnya ide pembangunan fasilitas ini dari mana sih, Pak? Iya, kebetulan saya ini kan pencinta tenis meja, ya. Pencinta tenis meja. Kemudian saya juga pernah menjadi ketua PT MSI Sumatera Selatan.
tapi setengah periode aja. Jadi pada saat saya menjadi ketua PTMSI Sumatera Selatan, saya merasakan betul bahwa ternyata Sumatera Selatan yang banyak sekali atletnya tidak mempunyai tempat latihan yang representatif, yang berstandar minimal nasional gitu. Nah, setelah saya tidak lagi menjadi ketua, tapi karena saya cinta terhadap tenis meja, maka saya mempunyai ide untuk membangun gedung tenis meja yang bukan lagi standar nasional, tapi juga ada standar internasional. Ya. Nah, kalau untuk fasilitas yang mendukung nih Pak, Ya. berstandar internasional ini apa aja fasilitasnya Pak? Ya, yang jelas adalah ukuran. Ya, ukuran daripada luasnya per meja itu kan 7 kali 14, itu internasional. Kemudian dia lantainya harus karpet. Nah, terus mejanya juga harus kelasnya ITTF. Jadi memang ada standar-standar yang kemudian yang paling penting adalah lampu. Ya, lampu itu lumennya minimal 1000, ITTF itu 1000. Gedung kita ini sudah 1200 terangnya. Jadi sudah di atas standarnya internasional malahan. Baik, Ya. berarti ini memang diciptakan untuk memfasilitasi atlet-atlet tenis meja ya? Ya, Seperti betul, itu. betul. Nah, kalau untuk rencana ke depannya nih Pak, Ya. ini kan bakal dijadikan suatu sarana untuk latihan rutin katakanlah. Ya. Ada kepikiran tidak Pak untuk membangun suatu penginapan agar atlet tidak bolak-balik seperti itu Oh latihan? iya, satu pertanyaan yang menarik. Kebetulan saya memang sudah mempersiapkan tanah di sebelah gedung ini. Tahap pertama memang saya bangun gedung ini sudah selesai, ini sudah bisa operasi. Kita lihat ramai yang latihan dan sebagainya. Kemudian tahap kedua saya akan membangun mes atlet. Mes atletnya kira-kira 4 tingkat. Kemudian bisa muat kurang lebih sekitar 200 atlet. Sejak selesai dibangun, sudah berdatangan petenis meja di Sumatera Selatan yang mulai aktif berlatih. Juga ada petenis meja luar Sumatera Selatan yang sempat dan sengaja datang ke Palembang. Para petenis meja Sumatera Selatan yang dipersiapkan untuk mengikuti PON ke-20 di Papua kini berlatih di pit stop Siom Table Tennis Center ini. Juga aktif bermain di GOR ini, peraih medali emas tunggal putra tenis meja Indonesia asal Sumatera Selatan, M. Hussein, yang siap membantu melatih atlet junior. Waduh, oke ini Dini, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Kan kalau dilihat di sini, Dini ini merupakan pemain tenis meja dan usia paling muda nih kayaknya nih. Iya. Nah, ini tertarik di dunia tenis meja sejak kapan sih? Sejak SD. Sejak SD? Iya, sejak Dan itu SD. sudah mengikuti berbagai macam lomba belum? Iya, udah. Udah? Apa aja tuh lomba-lombanya? O2SN sama Popwheel, Popnas, Kalau untuk lomba terakhir, itu apa? Porprov.
Sumsel. Itu bisa diceritain nggak bagaimana pengalamannya saat itu? Saya kemarin juara 1 tunggal putri Porprov Sumatera Selatan. Kalau untuk harapan ke depan Dini nih, sebagai junior di tenis meja, ke depannya apa nih harapan dan juga pencapaian yang ingin dicapai nantinya? Bisa membawa nama Sumsel ke jenjang nasional dan menjadi atlet kebanggaan Indonesia. Wow, amin. Dan dengan adanya fasilitas seperti ini, persiapan untuk PON nanti bagaimana? Persiapan pun dengan saya latihan rutin dengan kerja keras, usaha, dan semangat terus. Kalau boleh tahu berapa kali sehari tuh? Atau dalam seminggu berapa kali latihannya? Saya dalam seminggu bisa 5 kali. 5 kali seminggu. Dan itu rutin ya? Iya. Baik, terima kasih Dini. Baik, Mas Hussein. Mas Hussein ini merupakan penyumbang medali emas pada saat ajang SEA Games 2005. Mungkin boleh diceritakan tuh pengalamannya saat itu bagaimana? Pada saat itu ya pengalaman saya untuk berjuang untuk negara, jadi saya harus benar-benar maksimal untuk proses latihannya untuk bisa mencapai target di SEA Games tahun 2005. Dan saya selama proses 9 bulan di Cina dan akhirnya ya sukses mencapai juara 1 tunggal di SEA Games. Itu merupakan prestasi yang membanggakan tidak hanya untuk Sumatera Selatan namun juga untuk Indonesia sendiri ya, Mas ya. Nah, sekarang kan berarti Mas sudah menjadi senior nih di tenis meja. Ada tidak motivasi yang bisa Mas berikan untuk junior-junior agar bisa memberikan medali yang sama nanti ke depannya? Nah, jadi dengan adanya di Sumsel ini telah dibangunkan Gor Pit Shop ini udah termasuk gedung ini udah termasuk di Asia itu udah termasuk bagus. Jadi dengan harapan saya sih untuk adanya gedung ini bisa mencapai prestasi melebihi dari saya untuk saya nanti latih. Baik, terima kasih Mas. Ya. Di arena ini juga aktif puluhan pemain senior yang sebelumnya rata-rata pemain terbaik di Sumatera Selatan. Semua bangga dan nyaman berlatih di sini. Baik Pak Erian Yusuf, mungkin boleh kita berbincang sedikit nih. Kan Bapak ini sudah pernah menyumbangkan medali bagi Sumatera Selatan pada tahun 1993. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit perjalanannya itu bagaimana? Perjalanan tenis meja saya dalam karir tenis meja, saya bermain untuk Sumsel dari awalnya sampai akhir saya pensiun kan. Jadi pada waktu tahun 84 saya dapat beasiswa untuk sekolah di Ragunan. Jadi termasuklah yang tenis mejanya saya, kalau ada polinya dulu ada Leli Yuliniar itu pemain nasionalnya. Jadi tenis mejanya saya yang ngawali untuk pemain Sumsel itu hijrah ke Jawa di tahun 84. Itu nyusullah rekan-rekan saya itu Arkam sama Hadrin itulah. Jadi ada yang ke Kediri, Gudang Garam, ada yang di Jarum Kudus. Saya kebenaran dapat yang punya pemerintah, istilahnya yang di Ragunan. Jadi saya di Ragunan tahun 84 sampai 89. Jadi kalau di Ragunan itu, jadi kalau itunya tetap kita punya daerah. Jadi saya aset daerah termasuk. Jadi itu. Kembali lagi ke daerah masing-masing. Jadi kalau ya, ada event-event saya
ikut Sumsel masih jadi. Jadi masih memegang nama Sumsel. Sumsel, ya. Nah, kalau untuk tahun tersebut nih, Pak, Ya. berapa banyak sih atlet yang mewakili tenis meja di tingkat nasional seperti itu? Kalau awalnya saya di tahun 84, 85 itu 90-an ya saya yang awali, termasuklah Arkam, sudah itu ada rekan-rekan kita, adik kita itu yang sempat juara SEA Games, si itu Husen kan di bawah saya di. Berarti Bapak ini sendiri memang dari tahun 80-an sampai dengan sekarang itu masih rutin menggeluti tenis meja. Kalau menggeluti untuk ini ya, untuk mendidik anak-anak Sumsel rata-rata masih ini. Wah, saya sebagai warga kota Palembang sangat bangga sekali Pak dengan gedung ini. Yang selama ini kita kesulitan kalau latihan, kebetulan kita di Pinpes Sumsel ini kalau tempat latihan cari-carian. Ada juga kadang tidak disupport sama yang punya tempat, kadang-kadang ada punya tempat tidak standar. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau sampai tidak maju kita punya atlet itu sudah kelewatan Pak. Jadi tinggal campur tangan pemerintah, atlet sudah siap latihan, ya mudah-mudahan lah kalau sudah gedung begini, atlet nasional sudah pasti datang. Terus event-event resmi sudah pasti datang ke sini Pak. Jadi tolak ukur kita cukup banyak nanti ke depan. Mudah-mudahan sampai menjelang PON 2021 nanti kita bisa bersaing gitu loh. Dengan adanya tempat ini kan, mudah-mudahan anak-anak latihan bisa semangat Pak. Untuk menggairahkan semangat berlatih, setiap minggu para pemain menggelar turnamen mini. Ini dilakukan seperti halnya yang rutin digelar klub-klub besar di Pulau Jawa. Sejak dioperasionalkan gedung Pit Stop Siom Table Tennis Center di Kecamatan Kalidoni, Palembang ini dikelola secara profesional. Salah seorang pelatih petenis meja Sumsel, Helmi Syekh Bubakar atau lebih dikenal dengan Kumkum, dipercaya sebagai pengelola arena ini. Untuk memberikan kenyamanan berlatih, Kumkum menerapkan disiplin secara ketat dari sisi kebersihan serta kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Halo Coach. Halo, Baik, selamat Coach ini, malam. Selaku pelatih dan juga pengelola gedung ini Betul, ya Coach ya. betul. Baik, saya ingin bertanya Coach, kalau untuk gedung ini sendiri persyaratannya apa saja sih si Coach yang buat peminat-peminat para tenis meja ini bisa latihan di sini? Persyaratan di sini awalnya seluruh klub yang ada di Palembang kita undang dan kita kasih jadwal dalam 1 minggu itu full. Jadi untuk sementara ini tidak ada pembayaran, tidak ada apa, kita tidak meminta apapun. Yang penting seluruh klub di Palembang ini ngumpul di Pit Stop Siom Table Tennis ini. Oh, jadi untuk saat ini free untuk Free. semua klub ya? Betul. Dan saya dengar ini ada sekitar 18 klub. Betul. Kalau untuk jadwalnya sendiri itu bagaimana? Ada yang main siang, ada yang main malam. Oh gitu, di Dibagi antara 2. 18 itu Betul. dibagi 2? Betul. Oh, kalau untuk range usianya dari usia berapa aja? Kalau untuk range usia itu yang klub-klub itu kan bebas Mbak. Tapi kalau untuk pembinaan kita di 1 minggunya ada 3 kali untuk saat ini. Jadi di hari Selasa, Kamis, Minggu.
Itu pembinaan dari anak-anak umur 6 tahun sampai junior. Oh, seperti itu. Nah, untuk fasilitasnya sendiri, baik dari sarana, prasarana, dan juga pelatih, bagaimana ini, Coach? Itu free semua, Mbak. Free semua. Jadi kita emang berharap ingin timbul atlet-atlet muda dari Sumatera Selatan ini untuk bisa menggantikan senior-senior yang sudah nasional dan internasional, betul. Baik, tapi kan itu dari klub, Betul. Coach. Kalau misalnya ada yang memang memiliki hobi masyarakat biasa, bukan berlatar belakang atlet, ingin join, itu bagaimana? Boleh, itu nanti kita dikasih jadwal yang itu disebutnya kalau ini hobi ya, Mbak. Jadi benar-benar dia dari nol, kita bina dari nol. Kalau misalnya dia mau memakai pelatih silakan, kalau tidak mau memakai pelatih juga Dan silakan. ini juga free. Free, betul. Free juga. Free. Wow. Dan juga di sini obsesi dari coach sendiri untuk mengelola gedung ini terhadap semua peminat tenis meja ini bagaimana? Yang jelas kita pengen Sumatera Selatan ini betul-betul tenis meja ini dihargai di mata Indonesia. Yang selama ini kan Sumatera Selatan ini terakhir kita dapat medali emas itu cuma di 1995. Kejayaan Sumatera Selatan di cabang olahraga tenis meja masa lalu harus bisa dikembalikan. Kumkum optimis, sukses Arkam di tahun 90-an akan kembali muncul di Sumatera Selatan. Apalagi jika M. Hussein pernah mendali emas tunggal putra SEA Games ke-23 di Manila, Filipina tahun 2005, serta Gilang dan Bima yang kini masih membela daerah lain bisa kembali ke Sumatera Selatan. Dari gor ini nantinya, Sumatera Selatan bakal menjadi gudangnya pemain tenis meja. Keberadaan mereka di pit stop ini nantinya akan memicu dan memacu semangat pemain junior untuk bisa bangkit dan mampu menjadi yang terbaik di level nasional bahkan internasional. Wah, seru sekali lihat orang main pingpong di sini. Dan semoga keberadaan pit stop ini bisa menjadi suatu wadah bagi semua pecinta tenis meja maupun atlet tenis meja yang ada di Sumatera Selatan untuk menjadi lebih maju lagi. Dan semoga dengan adanya pit stop ini bisa menciptakan atlet-atlet unggulan untuk Provinsi Sumatera Selatan baik di kancah nasional maupun di kancah internasional. Dan demikian TVR Sport kali ini. See you next week. Bye. Salam olahraga.